Waduh. Nah, siapa yang sering me time? Nah, me time itu tidak harus mahal, yang penting seneng ya. Nah, jadi dari kegiatan yang sudah banyak, sudah full, sudah banyak aktivitas, sudah padat kegiatannya, ibu-ibu itu butuh salah satu minggu itu 10 sampai 15 menit untuk me time. Me time itu adalah memanjakan diri sendiri. Misal olahraga. Itu kan bisa juga kan. Nah, me time sama suami. Iya, terus juga bisa bertemu, ngobrol, nongkrong itu, main kemana gitu juga bisa banget. Jadi me time itu tidak harus mahal ya, misal piknik kemana gitu tidak, tapi kita lebih apa ya, yang memanjakan, yang bisa membawa kita itu jauh lebih baik, perasaannya kita jauh lebih bahagia gitu loh, biar tidak suntuk gitu ya. Jadi itu me time hal yang sebenarnya me time itu apa ya, kalau yang belum terbiasa itu tidak bisa loh ibu-ibu. Me time nyong apa ya, nyong kayak suntuk merasa nyong harus pergi, itu kalau tidak terbiasa juga tidak bisa. Jadi kita harus apa ya, bisa memahami diri kita sendiri. Makanya kita itu tidak boleh egois, karena karakter orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Masalah orang yang satu dengan orang yang lain juga berbeda. Jadi itu apa ya, kita harus sama-sama memahami, sama-sama memaklumi. Oke, me time. Oke, yang selanjutnya adalah memahami keadaan emosi. Tadi sudah saya sampaikan, boleh banget kalau ada masalah ibu-ibu boleh nangis, boleh banget kalau ada masalah itu merenung, itu boleh banget. Karena kalau kita sudah nangis, kalau kita sudah meluapkan emosi sedihnya itu, pasti akan terasa apa teman-teman ibu-ibu, lega. Nah itu boleh banget. Jadi nggak apa-apa nangis. Kalau misal perempuan lagi nangis itu cukup dibutuh pupuk aja, sayang, udah diem gitu aja, udah pol senengnya kayak kembang bertaburan gitu ya. dielus-elus juga kita wis ya udah ya sayang. Jadi itu apa ya, udah benar-benar kita itu perempuan gampang diluluhkan ya. Ya enggak? Ya enggak sih, ibu-ibu gampang diluluhkan. Nah, jadi untuk apa ya, untuk memahami emosi itu juga penting, karena emosi biasanya akan berdampak pada raut wajah ya enggak. Kalau kita lagi emosi, apa sih Mbak Ima menang banyak orang apa kok menang gitu loh. Jadi itu kita harus bisa memahami emosinya kita. Pokoknya apapun masalahnya, apapun kondisinya ibu-ibu, seberat apapun masalahnya itu, coba deh yang dilakukan adalah pertama tarik nafas, kemudian tahan, terus dihembuskan, terus berdamai pada diri sendiri, kemudian berbicara pada diri sendiri. Ibu-ibu pernah nggak sih kalau mau tidur itu bersyukur? Pernah ya, setiap hari pasti bersyukur ya. Tapi pernah bicara nggak, bantalku, makasih ya kamu sudah memberikan nyaman pada aku. Udah pernah? Nah, akhirnya bisa tidur. Ya, coba deh sekarang terus juga botol ini, makasih ya kamu sudah menemani aku setiap hari. Jadi tuh barang di sekitar kita itu, iya, teman, terus juga diajak berbicara, nanti auranya itu akan kembali pada kita. Misal ibu-ibu masuk ke rumah, assalamualaikum, alhamdulillah masih ada TV-nya, masih ada kursinya, alhamdulillah bersyukur.
masih ada suaminya. Jadi itu setiap hari ibu-ibu ya nggak apa-apa kayak gitu ngobrol gitu kayak gitu nggak apa-apa. Terus kalau buang nasi, ya Allah nasi maaf ya kamu aku buang, kamu manfaat kok nanti buat ikan. Nah jadi tuh dibicarakan seperti itu. Pernah kan boleh kayak gitu, maaf ya nasi kamu manfaat nanti lah. Jadi tuh nggak apa-apa ngomong kayak gitu. Itu tuh nanti apa ya energinya akan nyambung kepada ibu-ibu. Ada yang kata? Nyon ngapunten kula mriki menapa nggih? Ya bisa, boleh banget ya, boleh banget. Pokoknya benda yang ada di sekitar kita itu diajak berkomunikasi, nanti energinya itu akan baik. Jadi komunikasi yang baik ya, misal apa sih elek ya, nanti energinya akan kembali jelek. Jadi itu energi itu akan apa ya, akan kembali kepada kita. Kayak misal saya mau senam ya, pasti hari ini ibu-ibu akan bahagia nih, hari ini senang, terus juga pasti ibu-ibu semangat. Terus nanti juga efeknya pasti akan kembali, ibu-ibu akan semangat, ibu-ibu akan senamnya itu bahagia, gembira. Jadi itu sambil dikomunikasikan seperti itu, karena energi itu pasti akan sampai kepada kita, itu positif atau negatif itu pasti akan sampai gitu kan ibu-ibu. Nah benang merahnya itu adalah apa teman-teman, apa ibu-ibu, menurut ibu-ibu kita sebagai seorang tidak boleh egois. Kita masih egoisnya itu benar-benar apa ya, luar biasa besarnya ya. Kita tuh masih sing penting kan yang benar, sing apa gitu. Nah kita coba deh pelan-pelan belajar untuk apa ya, bisa berdamai pada diri sendiri, kemudian bisa memberikan energi yang positif di lingkungan kita, di sekitar kita, benar-benar diajak untuk berkomunikasi, biar nanti hati kita itu akan tenang, akan lembut, akan berkelimpahan. Jadi kalau berkelimpahan itu tidak hanya uang tapi juga kesehatan, tapi juga teman yang banyak, relasi yang banyak, teman-teman yang baik, itu juga salah satu dari alamat. Itu juga salah satu rezeki. Jadi rezeki tidak hanya selalu berupa uang, tapi lingkungan yang baik juga merupakan rezeki. Salah satunya lunatik ini juga lingkungan yang baik ya ibu-ibu ya, alhamdulillah, yang positif, yang memberikan dampak baik buat diri kita. Nah kemarin saya juga mengaji nih Ustazah Evalina. Ada yang pernah ya? Evalina Cahyani itu ya kayaknya iya. Mumpuni boleh. 3 benda yang harus ada di rumah kita. Apa aja coba 3 benda ini, sederhana. Ini istilahnya ya, yaitu adalah lap, tahu sih perso lap. Nah, pecot aja. Itu kan istilahnya. Ini istilah gunting. Nah, ini ada artinya. Lap, pecot dan juga gunting. Kalau lap itu adalah simbol pelayanan kepada suami. Jadi kita harus bisa nggak pulang kerja yuk dilapi. Bojone kono keringetan yuk kudu ngelapi, enggak. Tapi kita simbol pelayanan kepada suami, ya melayani suami dengan baik ya. Jadi itu istilahnya karena apa ya, suami itu padahal sudah bisa melakukan sendiri, tapi juga pasti membutuhkan orang lain. Orang lain itu adalah istri. Nah maaf ya kadang aku nggak melayani kan sibuk. Oke, pecut. Kalau pecut itu adalah simbol perempuan yang siap memberi nasihat dan dinasihati. Ini juga saya belajar. Ya kan pecut gimana? Cetar. Nah, mau nggak dinasihati? Mau nggak dikasih nasihat? Nah jadi itu kita tidak harus dipecut terus iya gitu, enggak.
Pecunnya itu ya kita mau dinasehati karena kan suami tugasnya menasehati ya kan ibu-ibu. Nah tapi kita bagaimana seorang perempuan mau nggak dinasehati? Nah jadi itu juga harus belajar untuk bisa menerima apapun. Saya juga masih belajar nih karena ini kan ilmu bagus. Jadi saya sharekan ke ibu-ibu. Jadi kita harus belajar untuk memberi menasihati dan dinasihati itu harus bisa. Yang ketiga adalah gunting. Nah ini nih yang paling penting. Gunting itu adalah simbol jangan menyakiti orang lain, gitu kan? Tuh. Meskipun mungkin bagi kita sederhana, tapi belum tentu bagi orang lain menyakitkan. Nah, jadi ini tuh benar-benar saya kemarin tertampar, kadang aku sok bercanda, tapi itu menerima apa dia sakit gitu ya. Tapi kita belajar Mbak, ya jadi itu kita harus benar-benar belajar menjadi manusia yang yang maksudnya itu manusia yang tidak mudah menjadi seorang gunting kayak gitu. Jadi kadang kita bercandanya mungkin tidak seberapa, tapi mungkin hatinya orang lain menerimanya berbeda, jangan sensitif ya. Jadi kata Ustazah Eva benar-benar memang nek wong Ramadan kan perempuan kan lambene pinten Bu. Jadi memang wajar perempuan seperti, tapi kita harus belajar menjadi wanita yang tidak seperti itu. Nah, mari kita sama-sama belajar ibu-ibu. Kita sudah dewasa, sudah tua, inilah kita sama-sama untuk saling memberikan energi yang positif kepada di lingkungan sekitar kita. Karena apa sih yang harus nanti kita juga akhirnya kembali ke Allah ya kan. Terus kalau kita melakukan hal-hal yang nggak baik juga untuk apa? Nah, jadi kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah karena kemarin kita sudah puasa bagi yang muslim kan, tidak maulah puasanya itu seperti ular. Jadi kalau ular ganti kulit berubah boten kulite boten ya, kalau ganti kulit kan nggak berubah. Jangan mau puasa seperti ular, tapi puasanya setelah puasa itu seperti kupu-kupu atau kepompong ya kan. Ular setelah jadi ular kepompong sudah lama puasanya berubah menjadi apa ibu-ibu? Kupu-kupu yang cantik seperti itu nggih. Nah, marilah kita menjadi orang yang benar-benar mau belajar dan juga memberikan energi yang baik untuk sesama manusia yang lainnya. Seperti itu ya ibu-ibu. Nah, semoga dengan dengan sharingnya saya bermanfaat untuk saya pribadi. Saya juga masih tahap belajar, saya juga belum pol maere, pol bagusnya belum, tapi saya memberikan sharingnya buat ibu biar kita sama-sama belajar, saling mengingatkan. Nanti insya Allah kita bisa di surganya Allah bersama-sama karena teman itu nanti satu sama yang lain diceluk, nah ayo nang surga yuk ya. Nah kita tuh pinginnya seperti itu ya. Jadi tuh kita memberikan yang baik, yang positif biar kita itu menjadi manusia yang berkualitas gitu nggih. Nah, saya ada pertanyaan buat teman-teman, buat ibu-ibu. Tadi apa yang sudah saya sampaikan materinya, ibu-ibu coba deh dipahami. Sejauh mana aku bisa mengenal diriku sendiri? Sejauh mana sih ibu-ibu bisa mengenal diri sendiri? Coba direnungkan. Sejauh mana sih aku bisa mengenal diriku sendiri? Nah, sudah ketemu jawabannya ya? Sudah ketemu. Ini kayaknya Mbak Supre udah tahu mengenal dirinya sendiri. Coba Mbak Asih, Mbak Supre, sejauh mana Mbak Supre mengenal dirinya sendiri?